Selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Dengan saya, Nindya Aristi, dosen mata kuliah Literasi Media. Nah, teman-teman mahasiswa, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang media literasi dalam perspektif industri. Ya, mengapa? Karena kalau misalnya kita mengetahui bahwa banyak sekali media yang kita konsumsi pada saat ini itu dimiliki oleh entitas, oleh perseorangan, atau bahkan oleh lembaga tertentu, yang menyebabkan kita juga harus bisa memahami bagaimana cara kerja media dalam konteks industri. Buku rujukan kita atau referensi kita yang utama itu masih berdasarkan dari Littlejohn, ya. Nah, teman-teman bisa baca dari buku Littlejohn ini khususnya untuk chapter literasi media dalam perspektif industri. Nah, dalam buku Littlejohn itu beliau menyatakan bahwa ada tahapan perkembangan bagaimana industri media, ya, terutama jika ini kita melihatnya dalam perkembangan industri media massa. Ada 5 tahapan perkembangan industri media massa yang dimulai dari tahap inovasi, ya. Tahap inovasi ini adalah tahap awal mula bagaimana media dibentuk. Sebagai contoh adalah media televisi. Pada tahun 1940-an, televisi itu awal mula muncul, ya, di dunia. Dan kemudian televisi itu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Itu pada tahun 40-an. Atau juga pada saat dimana media radio itu juga muncul untuk bisa memberikan siaran, ya, kepada seluruh masyarakat di dunia. Nah, pada tahap inovasi ini media melakukan berbagai perencanaan dan juga pengelolaan untuk mereka bisa melakukan siaran atau mereka bisa mentransmisi pesan dan konten dan juga tayangan atau program yang mereka punya kepada audiensnya, yaitu kepada penontonnya atau kepada penikmat pendengar radio atau kepada pembaca koran, majalah dan segala macam. Pada tahap inovasi ini, ya, media banyak sekali melakukan perencanaan dan pengembangan hingga kemudian setelah tahap ini dilewati kemudian bergeser kepada tahap yang kedua, yaitu tahap penetrasi. Tahap penetrasi ini adalah di mana kemudian media berupaya untuk menentukan target audiens, target penonton, target pendengar, target pembaca tertentu, ya. Hal ini untuk bisa menjamin bahwa siapa saja yang akan menonton berita, siapa saja yang akan menonton atau menikmati tayangan program tertentu, dan juga siapa saja yang akan mendengarkan dan juga membaca dari majalah atau dari koran, ya. Audiens ini tidak bisa bersifat secara massa, ya teman-teman, ya, tapi audiens ini harus kita lihat per klaster atau per kelompok tertentu. Contoh, bagaimana ada sebuah koran yang hanya ditujukan untuk pembaca yang memiliki minat terhadap olahraga, ya. Tentu teman-teman dulu pernah tahu, ya, atau sekarang juga masih juga pernah melihat bagaimana ada koran yang bernama koran bola. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana media memberikan spesifikasi terhadap target tertentu, ya. Atau kalau sekarang teman-teman masih sering menonton televisi, ya, ada televisi yang memang hanya mengkhususkan untuk berita saja. Salah satu contohnya adalah TV One dan juga Metro TV dan CNN, ya, yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana stasiun televisi tersebut memang hanya menyasar bagi para penonton atau audiens yang memang memiliki ketertarikan terhadap berita-berita, ya. Oke. Setelah mengetahui audiens atau target penonton, pendengar maupun pembacanya masing-masing,
maka kemudian tahapan ini berlanjut kepada tahapan yang puncak, yaitu peak, ya, di mana media itu mencapai masa kejayaannya, ya. Orang-orang banyak yang menonton acara tertentu dan kemudian itu menjadi rating yang paling tertinggi, ya, menurut misalnya ada lembaga riset dari SC Nielsen kalau di Indonesia, ya, yang melihat bahwa contohnya adalah salah satu sinetron yang pernah menduduki rating tertinggi sepanjang ya sangat-sangat lama, ya, selama berbulan-bulan, itu adalah salah satu sinetron yang berjudul Ikatan Cinta. Pernah dengar? Ya, tentu pernah dengar, ya, walaupun mungkin teman-teman mahasiswa juga hanya menonton sepotong-sepotong, ya. Tapi sinetron tersebut yang ditayangkan oleh televisi tertentu, ya, televisi RCTI, itu mereka sempat merajai rating yang luar biasa, ya, menyerap banyak sekali penonton di Indonesia, ya, sehingga kemudian itu dia sampai mencapai tahap yang paling puncak. Setelah tahap puncak, menurut Little John, ada suatu tahapan di mana akhirnya audiens itu merasa sangat bosan atau audiens itu berupaya untuk mencari alternatif lainnya, di mana ini kemudian mengakibatkan media itu mengalami tahapan declining atau penurunan, ya, penurunan ini bisa kita lihat dari beberapa media yang ada. Ya, salah satu contohnya adalah apa yang terjadi pada program televisi atau stasiun televisi Net TV, ya. Net TV sekarang hampir bisa dinyatakan bahwa itu mengalami penurunan atau kemerosotan yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata audiens yang ditargetkan oleh Net TV itu tidak cukup banyak dan lebih banyak audiens yang memilih untuk tayangan sinetron, tayangan film, FTV di stasiun televisi yang lainnya, ya. Terus kemudian yang kelima, apabila media tersebut masih mau bertahan, ya, melangsungkan masa hidupnya, maka dia harus membuat proses adaptasi, ya. Di tahapan ini media bisa melakukan beberapa strategi yang nanti akan saya sampaikan selanjutnya, ya, untuk bertahan hidup dan juga untuk bisa mengembalikan lagi dan juga bisa menarik minat para audiensnya atau target segmennya, ya. Jadi ada kelima tahapan perkembangan industri media massa, ya, teman-teman, ya. Cukup simple, cukup singkat, ya. Hal ini bisa menjelaskan bagaimana kemudian media itu sampai ke masa puncaknya dan juga apa yang bisa menyebabkan media itu mengalami kemunduran atau kemerosotan. Oke. Nah, secara garis besar ini ada hal yang terkait dengan bagaimana media itu sebagai sebuah industri itu selalu mempertimbangkan tentang masalah pendapatannya, ya. Di sini kami mencantumkan dari hasil riset dari Pew Research, ya, dari Amerika. Walaupun dari Amerika ini masih relevan untuk kemudian kita sama-sama bahas, ya, bahwa teman-teman di sini bisa melihat, ya, ini adalah hasil riset di mana Pew Research itu melakukan kajian pada saat pandemi COVID-19, ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana koran atau newspapers itu mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan, ya. Tentu teman-teman bisa melihatnya kalau dari industri media itu sebagian besar pendapatan itu diperoleh dari advertising revenue, dari pendapatan pengiklan, ya. Berapa jumlah produk-produk yang mau beriklan, ya, memasarkan atau mempromosikannya melalui media tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa dalam kuartal kedua tahun 2019 hingga kuartal kedua tahun 2020, yaitu masa pandemi, koran mengalami penurunan yang cukup luar biasa, yaitu sebanyak 42% penurunan terhadap pendapatannya, ya. Juga lokal TV juga mengalami penurunan sebanyak 24%, ya, terhadap pendapatannya. Nah, tapi ada hal-hal lain yang kemudian ternyata masa pandemi yang menyebabkan orang-orang tidak bisa berinteraksi atau bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang lain, ya, alias kita
itu harus berdiam diri di rumah ya, dan juga harus membatasi interaksi kita dengan orang-orang lain, ternyata itu mengakibatkan ada beberapa media yang mengalami peningkatan. Salah satunya adalah cable TV atau televisi kabel, atau kalau misalnya di Indonesia adalah televisi yang berbayar seperti Indovision, ya MNC Vision, Transvision dan segala macam. Itu mengalami pendapatan yang meningkat sebanyak 41%. Oke, selanjutnya adalah network TV. Ini adalah TV yang berbasis komunitas. Itu mengalami juga pendapatan peningkatan jumlah penonton sebanyak 11%. Ya. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana audiens media yang ada saat ini, mereka kecenderungan akan memilih untuk bisa mengkonsumsi video. Ya, ayo, siapa dari teman-teman mahasiswa yang masih sampai saat ini itu main video online atau games online? Ya, ini ternyata luar biasa peningkatannya itu sampai triliunan. Ya, ternyata karena masa pandemi itu mengakibatkan orang itu menjadi cenderung cepat bosan dan lebih memilih untuk main games online. Ya, oke. Terus selanjutnya lagi ada juga yang terkait dengan e-sports market. Ya, e-sports market. Ini juga kami melihat di sini bagaimana sekarang di Indonesia e-sports itu juga menjadi sebuah tren yang dikembangkan, dan ini menjadi sebuah industri baru dalam media. Ya, luar biasa. Jadi di tengah keterbatasan ternyata banyak sekali peluang bagaimana media bisa mengembangkan dirinya dalam perspektif industri. Oke, ini ada sedikit diskusi di mana teman-teman itu bisa berdiskusi atau juga bisa berpikir ya, menyatakan pendapatnya nanti di chat ya, di live Unpad. Media apa yang kemudian teman-teman pilih dan apa alasannya? Ya. Terus kemudian yang kedua adalah apakah menurut teman-teman ya, media tertentu itu akan mengalami kemunduran ya di masa mendatang, dan juga mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, ini merupakan bahan diskusi, nanti teman-teman bisa memberikan pendapat teman-teman di live Unpad. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa ada beberapa strategi bagi media dalam perspektif industri jika media mau bisa bertahan hidup atau melangsungkan hidupnya itu supaya lebih lama lagi. Ada 3 strategi yang dimana ini disimpulkan dalam sebuah bentuk konvergensi ya, bahwa media saat ini sudah tidak bisa lagi berada dalam satu format saja, tapi media juga harus bisa mengembangkan diri, mengkonvergensi dirinya menjadi beberapa format. Salah satu contohnya adalah satu strategi yang pertama adalah konvergensi yang terkait dengan konvergensi teknologi. Konvergensi teknologi ini adalah berupa inovasi yang terkait dengan bagaimana media melakukan storing data dan juga mentransmisi informasi yang menggunakan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada saat ini. Ya, salah satu contohnya adalah bagaimana sekarang radio itu sudah tidak bisa lagi hanya menyandarkan dirinya untuk mentransmisikan siarannya itu hanya melalui frekuensi biasa saja. Tapi kemudian kalau misalnya radio saat ini masih mau bertahan, maka dia harus mengkonvergensi secara teknologi, yaitu melalui streaming. Ya, jadi kita bisa mendengarkan siaran radio itu dari manapun, ya, bahkan juga bisa dari luar negeri. Ini salah satu contohnya adalah bagaimana mahasiswa Indonesia itu masih bisa mengetahui perkembangan industri musik kita melalui streaming dari radio kesayangannya. Ya, sekarang kalau misalnya teman-teman bisa lihat bahwa radio-radio di Indonesia sudah mengalami perubahan seperti itu ya, dan ini adalah salah satu bentuk dari konvergensi teknologi. Terus kemudian yang kedua, strategi yang terkait dengan konvergensi adalah terkait dengan konvergensi marketing atau pemasaran. Ya, artinya di sini media tidak bisa hanya mendistribusikan melalui satu jalur aja, yaitu hanya dari apa yang dia tawarkan saja. Misalnya kalau televisi ya saya hanya bisa kepada
para peiklannya, saya hanya bisa mengiklankan Anda itu melalui jaringan televisi saya, dianya disiarkan begitu saja, tidak bisa. Tapi kalau misalnya sekarang yang terjadi adalah konvergensi pemasaran ini, ways to distribute their messages across as many channels as possible. Yang saat ini terjadi adalah bahwa pengiklan itu tidak hanya diberikan porsi, misalnya kalau mau beriklan di televisi, hanya di televisi itu saja. Tapi kemudian mereka juga bisa menggunakan jaringan-jaringan yang ada, jaringan-jaringan yang dimiliki oleh televisi itu. Teman-teman harus pahami bahwa sekarang televisi itu mereka memiliki jaringan di setiap wilayah melalui televisi komunitas, dan ini merupakan salah satu cara di mana televisi itu bisa mengiklankan produk-produk yang sudah bekerja sama dengan dia kepada TV komunitas. Atau bisa juga dalam pemasarannya ini produk tersebut itu juga bisa dikomunikasikan melalui apa? Melalui website yang dimilikinya, ya. Jadi banyak cara di mana konvergensi marketing ini dilakukan oleh sebuah media. Yang ketiga terkait dengan strategi konvergensi psychology, ya, di mana changes in people's perception about barriers that previously existed. Ada sebuah transformasi atau perubahan di mana persepsi masyarakat itu berusaha untuk diubah, bahwa yang tadinya kita hanya bisa menonton televisi berdasarkan dari TV, layar TV seperti ini, maka hal itu tidak akan terjadi lagi sekarang. Maka persepsi masyarakat, persepsi audiens itu harus diubah, yaitu apa? Bahwa mereka bisa menikmati tayangan itu dalam bentuk format apapun, ya. Jadi secara psikologis audiens atau penonton itu merasa ada kemudahan untuk bisa menonton tayangan favoritnya, ya, sehingga tidak akan ada lagi limitasi atau keterbatasan yang selama ini mereka bayangkan bahwa kemana-mana harus membawa layar TV sebesar ini. Sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu. Tapi kemudian kita harus menawarkan dalam sisi media sebagai industri adalah kemudahan apa yang bisa ditawarkan dari media tersebut, ya. Jadi secara psikologis itu memberikan kemudahan dan juga kenyamanan. Oke. Dalam perspektif ekonomi, media sebagai sebuah industri itu memainkan beberapa peran. Yang pertama, media itu adalah sebagai players. Di sini media menyatakan bahwa media itu memegang komponen yang paling penting, di mana dia bisa sebagai konsumen, bisa sebagai pengiklan, dan juga bisa sebagai perusahaan media. Atau media itu adalah bagian dari orang-orang karyawan-karyawan yang bekerja di dalam perusahaan media tersebut, ya. The players di sini itu mereka merupakan aspek yang saling berkaitan, ya, untuk bisa mempertahankan media itu sebagai industri yang terus akan berkembang. Terus kemudian yang kedua, media sebagai industri tentu memiliki tujuan tertentu. Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah mendapatkan revenue atau pendapatan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ya. Kalau sekarang Anda teman-teman berpikir bahwa media itu hanya memperoleh pendapatan dari pengiklan saja, mungkin teman-teman juga harus melihat lagi bahwa sekarang media itu sudah memperkaya dan memperluas jaringannya menjadi tidak hanya mendapatkan penghasilan dari pengiklan saja, tapi juga mungkin sekarang mereka sudah melakukan diversifikasi bisnis yang terkait dengan misalnya asuransi atau terkait dengan tawaran berlangganan, ya, TV berlangganan dan segala macam, ya. Jadi media sebagai sebuah industri tujuannya adalah untuk mendapatkan kapitalisasi sebanyak-banyaknya. Terus kemudian yang ketiga, ada sebuah aturan, ya, di dalam media yang bekerja dalam dinamikanya, di dalam dinamika industri. Ada sebuah aturan. Aturan di sini tentu berkaitan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun teman-teman juga harus bisa mengkritisi bagaimana aturan yang terkait dengan penyiaran itu juga terkadang, ya, masih berorientasikan kepada kepentingan pemilik media, ya. Sehingga dalam bukunya Little John
itu dipertanyakan bahwa the rules should be made to maintain fairness. Tapi apakah benar keadilan, kemerataan, dan kesetaraan itu pernah terjadi jika kita bisa melihat atau mengkritisi bagaimana kebijakan penyiaran, kebijakan bagaimana frekuensi itu boleh dipergunakan ya oleh sebuah media, itu tentu harus kita pertanyakan lagi ya. Oke. Strategi industri media yang bisa dilakukan itu ada 3 hal menurut Little John. Yang pertama adalah maximizing profits. Di sini media sebagai sebuah industri itu akan berupaya keras ya, memberikan perencanaan, menyebarkan konten-konten yang dimilikinya kepada semua target audiensnya untuk bisa mendapatkan revenue yang tinggi, dan juga untuk bisa meminimalisir expenses atau pengeluarannya seminimal mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang melihat bagaimana media itu ya, menurut cerita dari beberapa alumni yang bekerja di industri media ya, sekarang itu media semakin mengefektifkan ya, mengefisiensikan bagaimana pekerja media yang ada. Bahwa sekarang sebagai seorang host, terutama ya host lapangan ya, mereka juga harus bisa menjadi seorang kameramen, seorang editor yang langsung bisa menayangkan tayangan tersebut secara live ya. Hal ini menyiratkan bahwa media sekarang cenderung untuk bisa meminimalisir dari pengeluarannya ya. Terus kemudian yang kedua adalah strategi yang terkait dengan mengkonstruksi audiens. Artinya apa? Media menggunakan strategi audiens untuk bisa menghitung audiens yang real ya. Makanya banyak sekali lembaga-lembaga riset yang sekarang bermunculan, bukan hanya sekedar lembaga riset yang sudah ternama ya seperti IC Nielsen, tapi juga lembaga riset lainnya itu yang digunakan oleh media untuk bisa benar-benar menyasar siapa yang menjadi target audiensnya yang tepat ya. Terus kemudian yang ketiga, strategi yang terkait dengan industri media adalah strategi reducing risk, di mana ini media berusaha untuk meminimalisir resiko yang ada, terutama yang terkait dengan masalah promosi ya, sehingga media berupaya keras untuk bisa menerapkan strategi bagaimana mereka bisa menggait pengiklan dan juga bisa memberikan tawaran terhadap promosi yang akan diberikan oleh para pengiklan tersebut ya, reducing risk. Oke. Nah, teman-teman, kalau dalam sisi konsumer kita sebagai audiens, maka ada 3 strategi yang harus Anda miliki, terutama terkait dengan literasi media. Yang pertama, strategi bahwa kita harus memiliki kemampuan kognitif kita. Ya, kognitif di sini artinya apa? Bahwa kita memiliki kemampuan untuk bisa membandingkan setiap media yang ada ya, sehingga kita bisa memiliki keleluasaan untuk bisa menganalisis dan mengevaluasi media mana yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Terus kemudian kita juga harus memiliki kemampuan untuk bisa mensintesis terhadap tren yang akan terjadi di industri media selanjutnya. Hal ini bisa teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman itu sering membaca laporan yang terkait dengan perkembangan industri media di Indonesia contohnya, atau buku-buku yang terkait dengan bagaimana cara kerja atau sistem kerja media yang ada di Indonesia. Oke. Terus kemudian yang kedua, strategi literasi media yang terkait dengan industri adalah berkaitan dengan sisi emosional. Di sini teman-teman harus memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis bagaimana sisi emosional atau perasaan ya yang dimiliki oleh kita sebagai audiens dari sebuah media ya. Hal ini cenderung terutama terkait dengan bagaimana media itu kemudian bisa berupaya untuk mempengaruhi dari sistem pengambilan
keputusan yang akan kita lakukan terkait dengan apa yang misalnya kalau teman-teman menonton iklan tertentu di media, maka kemungkinan besar teman-teman harus bisa memiliki kemampuan sintesis apakah teman-teman membutuhkan barang tersebut atau tidak, ya. Yang ketiga adalah strategi moral. Di sini teman-teman diharapkan untuk bisa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi secara etik, ya. Ada tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap media yang ada di Indonesia. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial, ya. Bahwa teman-teman harus paham, media itu ada bukan hanya menggunakan dari modal mereka saja, tapi media itu, semua media yang ada di Indonesia itu juga mendapatkan asupan dari pajak rakyat, di mana maka kita harus bisa mengkritisi apakah media yang sekarang sudah ada di Indonesia itu menjalankan tanggung jawabnya untuk bisa mengedukasi masyarakat, ya, untuk bisa kemudian memberikan pemerataan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tayangan-tayangan itu bukan hanya Jakarta sentris aja atau Jawa sentris aja, tapi juga memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia di bagian timur, di bagian tengah, di bagian barat, ya, selatan, dan semuanya itu bisa terwakili di media. Apakah itu sudah ada? Nah, kalau belum, makanya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mengevaluasi itu sebagai kemampuan moral kita, ya. Nah, teman-teman, tentu akan banyak hal lagi yang bisa kita diskusikan terkait dengan bagaimana media dalam perspektif industri, ya. Setelah ini teman-teman bisa kemudian membaca referensi yang akan kita berikan di Live Unpad. Jadi segera untuk klik Live Unpad dan membaca referensi-referensi tersebut, dan kita akan mendiskusikannya di Live Unpad, ya. Sekian dulu sesi kali ini dari saya. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Salam komunikasi.